seandainya kalian merasakan perbuatan seperti yang diperbuat Muawiyah, pastilah sebagian besar kalian berkata, orang ini adalah Imam Al-Mahdi. Abu Bakar bin Al-Athram mengemukakan sebuah riwayat yang juga diriwayatkan Ibnu Battah. Muhammad bin Amr bin Jabalah telah bercerita kepada kami. Ia berkata, Muhammad bin Marwan bercerita kepada kami dari Yunus dari Qatadah. Ia berkata, seandainya kalian merasakan perbuatan seperti yang diperbuat Muawiyah, pastilah sebagian besar kalian berkata, orang ini adalah Imam Al-Mahdi. Ibnu Battah juga meriwayatkan dengan sanadnya yang thabit melalui dua jalur dari Al-Amasi dari Mujahid. Ia berkata, andaikan kalian hidup di masa Muawiyah, tentulah kalian berkata, orang ini adalah Imam Al-Mahdi. Umar bin Abdul Aziz pernah disebut-sebut orang di hadapan Al-Amasi. Maka Al-Amasi berkata, itu belum seberapa seandainya kalian hidup di masa Muawiyah. Dalam kepandaiannya menahan amarah, tanya mereka. Al-Amasi menjawab, bukan, demi Allah, dalam keadilan. Demikianlah paparan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Berikut ini pembelaan Az-Zahabi bagi Muawiyah. Ia berkata, cukuplah bagi engkau memandang Muawiyah sebagai orang yang dipercaya Umar dan Utsman untuk memimpin daerah perbatasan dan menjalankan tugas itu dengan sebaik-baiknya serta disiplin. Juga membuat rakyat senang dengan kedermawanan dan kepandaiannya menahan amarah. Orang ini telah memimpin dan mengendalikan dunia dengan kesempurnaan akalnya, kepandaiannya menahan amarah yang luar biasa, kelapangan jiwanya, kekuatan intelektualnya, dan gagasannya. Demikianlah kesepakatan umum para ulama kaum muslimin, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, maupun generasi sesudah mereka, dalam menyanjung Muawiyah radhiyallahu anhu, serta kelayakannya sebagai khalifah, juga keelokan kebijakan politiknya dan keadilannya yang memberinya tempat di hati rakyat dan membuat mereka sepakat mencintainya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengulas, langkah-langkah kebijakan Muawiyah terhadap rakyatnya merupakan sebagian langkah terbaik yang pernah diambil para pemimpin. Rakyatnya pun mencintainya. Diriwayatkan dalam As-Sahihain dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, para pemimpin terbaik kalian adalah mereka yang kalian cintai dan mencintai kalian, yang kalian doakan dan mendoakan kalian. Sedangkan para pemimpin terburuk kalian adalah mereka yang kalian benci dan membenci kalian, yang kalian kutuk dan mengutuk kalian. Demikianlah ulas Ibnu Taimiyah dalam riwayat tentang doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar Muawiyah mendapatkan petunjuk dan ampunan. Al-Hafiz Az-Zahabi berkata, banyak orang meriwayatkan dari Muawiyah bin Saleh, dari Yunus bin Sa'if, dari Al-Harith bin Ziyad, dari Al-Irbad. Ia mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang mengajak orang makan sahur pada bulan Ramadan. Beliau berseru, marilah menuju makanan yang penuh berkah. Kemudian aku mendengar beliau berdoa, ya Allah, ajarkanlah Al-Quran dan berhitung kepada Muawiyah, dan lindungilah ia dari siksa. Al-Hafiz Ibnu Asakir berkata, riwayat yang paling sahih mengenai keutamaan Muawiyah adalah hadis Abu Jamrah dari Ibnu Abbas. Juga Muawiyah adalah juru catat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sejak ia masuk Islam, sebagaimana diriwayatkan Muslim dalam sahihnya. Setelah itu, hadis yang diriwayatkan Al-Irbad yang baru saja saya sajikan, dan hadis Ibnu Abi Umairah, ya Allah, jadikanlah ia orang yang memberikan petunjuk dan diberi petunjuk. Dalam As-Sahih disebutkan pula bahwa Muawiyah adalah seorang ahli fikih
dan bahwa fikih dan ijtihadnya diakui para sahabat. Dalam Sahih Al-Bukhari terdapat sebuah riwayat dari Ibnu Abu Mulaikah. Ia berkata, Muawiyah terbiasa sholat witir setelah sholat isya sebanyak 1 rakaat. Kebetulan saat itu salah seorang mantan sahaya Ibnu Abbas sedang berada di dekatnya, serta merta ia menemui Ibnu Abbas dan melaporkan hal itu kepadanya. Ibnu Abbas berkata, biarkanlah ia, karena ia telah menyertai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat lain disebutkan bahwa Ibnu Abbas pernah ditanya, apa pendapatmu tentang Amirul Mukminin Muawiyah? Ia sholat witir hanya 1 rakaat saja. Ibnu Abbas hanya menjawab, ia adalah seorang ahli fikih. Sebuah riwayat atau athar yang sahih lainnya menunjukkan bahwa Muawiyah adalah seorang ahli fikih dan ijtihad. Al-Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya dari Muawiyah. Ia berkata, kalian mengerjakan suatu sholat, padahal selama menyertai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kami belum pernah melihat beliau mengerjakannya. Beliau justru melarangnya, yaitu 2 rakaat setelah asar. Setelah mengetahui hadis-hadis dan riwayat-riwayat ini, serta pendapat para sahabat, tabi'in, dan ulama umat ini tentang Muawiyah beserta keutamaannya, statusnya sebagai sahabat, fikihnya, dan ijtihadnya, sebaiknya kita juga mengetahui metode pemerintahannya setelah menjadi khalifah. Bagaimana menurutmu? Semoga dapat menambah wawasan Anda. GNN Indonesia.